Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Mangkerembong dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Agustin Suarsan pada video pembelajaran yang kedua. Pada video pembelajaran yang pertama kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada video pembelajaran yang kedua ini kita membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Untuk keperluan pembentukan PPKI ini, pada tanggal 8 Agustus 1945 ada 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. KRT Rajiman Widodiningrat. Ketiganya berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dan dalam pertemuan tersebut diangkatlah ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno, dan wakil ketua PPKI adalah Dr. Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah pulang dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan kemerdekaan itu bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sendiri. Dan pada tanggal 14 Agustus itu juga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia atau vakum power. Dan kekosongan kekuasaan di Indonesia ini dimanfaatkan oleh para pendiri negara, oleh kaum cendekiawan muda Indonesia untuk mendesak Insinyur Soekarno agar sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Dan kaum muda Indonesia, cendekiawan muda Indonesia, mengasingkan Insinyur Soekarno di Rengas Dengklok. Di sanalah Insinyur Soekarno diyakinkan oleh seluruh cendekiawan muda Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kali. Dan sidang itu menetapkan 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua,
memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional yang namanya KNIP untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Dan salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang sah dan benar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah rumusan Pancasila yang sah dan benar. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 46 Kerembong dimanapun Anda berada. Sekian saja pembahasan kita tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada video pembelajaran yang ketiga nanti kita akan membahas tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran yang ketiga, dan semoga siswa-siswi tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap mencuci tangan, menjaga kebersihan, selalu pakai masker sehingga kita terbebas dari virus yang melanda dunia kita saat ini. Sampai jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran yang berikutnya.